Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Salomerto, Bapak Teguh Imam Prabowo, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Salomerto, serta teman-teman kelas 7 yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman SMP Negeri 1 Salomerto. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li jambihi ta'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima.
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Sadaqallahul azim. Selamerto kepada Bapak Teguh Imam Prabowo, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki kok belum terdengar suaranya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Selomerto yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak semuanya peserta didik kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP Negeri 1 Selomerto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita semuanya bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, marilah kita senantiasa bersolawat. Semoga syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita dapatkan, baik di dunia ataupun besok di alam akhirat. Amin, amin.
Insya Allah kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah. Tetapi dengan catatan, kita mau beruswah, mensuri tauladani kehidupan Rasulullah, diterapkan dalam kehidupan kita keseharian. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah melihat secara langsung beliau Rasulullah itu seperti apa, tetapi lewat pengajian, ceramah, buku-buku yang kita baca, semoga itu menjadi media bagi kita untuk bisa mengenal kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kita hidup di akhir zaman, kalau ingin selamat, salah satunya adalah mengikuti apa yang menjadi sunnah dari beliau. Termasuk salah satunya pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti oleh para penceramah akan diceritakan ya, hikmah dari Maulid Nabi itu seperti apa, sejarahnya bagaimana dan sebagainya. Yang saya yakin Bapak Ibu guru mapel agama Islam, baik ketika di SD ataupun di SMP ataupun para kiai, ustadz-ustadzah itu setiap tahun ketika memasuki Maulid Nabi pasti akan cerita banyak tentang sejarah beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari lahirnya, orang tuanya siapa, sampai dengan ketika beliau diangkat menjadi nabi dan bagaimana gigihnya beliau memperjuangkan agama Islam, ya. Bahkan sampai di akhir hayat beliau masih tetap memikirkan umatnya. Ya. Inilah maka kemudian sangat tepat sekali di zaman yang semakin canggih, semakin jauh dari kehidupan beliau Rasulullah, maka kalau kita tidak mau mempelajari ya, watak kepribadian beliau dan bagaimana cara hidupnya beliau, yang kita khawatirkan nanti kita akan semakin jauh dari akidah agama. Nah inilah maka kemudian Maulid Nabi diperingati, termasuk salah satunya adalah untuk mengembalikan agar hidup kita kembali ke jalan yang benar sesuai dengan sunnah Rasul. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, yang berikutnya saya mengajak pada anak-anak semuanya kelas 7, 8, dan kelas 9. Secara kebetulan hari ini yang jadwal PTN terbatas kelas 7. Nah, kalian mewakili semua kelas 8 dan kelas 9. Ya, kelas 8 dan kelas 9 nanti akan mengikuti ya kegiatan ini ya nanti melalui share video. Ya, sekarang ini sedang direkam. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada kalian semuanya untuk bersyukur atas semua karunia nikmat yang telah diberikan, termasuk salah satunya kalian harus bersyukur bisa diterima di SMP Negeri 1 Selomerto ini. Ini kelas 7 ya Pak Ibennya. Nah, alhamdulillah. Jadi meskipun kita sekarang ini masih masih dalam suasana pandemi COVID-19,
ya. Tetapi alhamdulillah perkembangan dari pandemi ini semakin lama semoga betul-betul semakin hilang, ya. Tetapi hilangnya pandemi ini tergantung dari kita bagaimana di dalam mematuhi protokol kesehatannya. Sehingga saya berpesan pada kalian semuanya, tetap patuhi protokol dimanapun kalian berada, ya. Agar apa? Agar pandemi itu segera berlalu. Kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan tatap muka 100%, tidak bergantian terus. Itu yang kita harapkan. Dan saya yakin kalian semuanya sudah rindu, ya. Pengen ketemu dengan kakak kelasnya, pengen kenal dengan kakak kelasnya. Masa saya sudah sekolah di sini hampir satu semester kok kakak kelas saja saya belum tahu. Saya yakin semua kalian pasti punya keinginan yang sama. Nah, agar itu semuanya bisa terwujud, maka ya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Sambil terus berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Ya. Nah, mungkin termasuk salah satunya kepribadian Rasulullah itu bisa ditiru. Ketika sekarang ini kita diwajibkan untuk cuci tangan terus, ya. Beliau Rasulullah juga sudah memberikan teladan. Setiap saat beliau selalu berusaha untuk mensucikan diri dengan cara berwudu, mandi dan sebagainya, menjaga betul kebersihan dan sebagainya. Nah, itulah maka kemudian hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Anak-anak semuanya, saya ingin kita nanti di sini, kalian sekolah di SMP Negeri 1 Selomerto ini dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, dan bisa melalui masa-masa sekolah itu dengan penuh kenangan. Mungkin kenangan yang pertama ya kita sekolah kenangan di masa pandemi, sekolahnya dari rumah masing-masing. Tapi semoga sesudah itu sudah berlalu, kita bisa bertemu di sini. Nah, kalau sudah diperbolehkan, maka saya ingin kalian semuanya itu bisa mewarnai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, termasuk salah satunya yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Ini adalah wujud bagaimana teman-teman kalian yang berada di depan ini ingin memberikan warna di sekolahan yang nantinya menjadi kenangan tidak terlupakan. Maka di sini saya ingin sekolah itu punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan, ada potensi-potensi bakat-bakat yang bisa dikembangkan. Kalau kemarin kalian sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru, untuk persiapan lomba MAPSI, lomba bahasa dan sebagainya, bahasa Jawa ini banyak sekali lomba. Maka saya ingin ketika kalian semuanya punya bakat, kemampuan, tunjukkan. Pandai melukis, sampaikan pada Pak Iben, Pak, saya bisa melukis. Pandai menyanyi, tunjukkan pada Pak Iben, Pak, saya bisa menyanyi. Pandai kiroah, tartil, dan sebagainya, sampaikan pada Pak Umar, Pak Lutfi, Pak, saya bisa.
Rebana silahkan tunjukkan pada Pak Umar dan Pak Lutfi. Ya. Yang pandai berbahasa, berliterasi, sampaikan ya pada Bu Murti, Bu Rini dan sebagainya. Sehingga bakat dan kemampuan itu bukan dipendam. Ya, bukan dipendam, tetapi harus ditunjukkan. Digali bersama-sama, karena nanti seperti itulah yang akan kita lewati bersama. Jadi saya ingin nanti sekolah itu punya banyak kegiatan, bukan hanya sekedar proses belajar mengajar di kelas saja. Kira-kira bagaimana ini anak-anak? Kok dingklu kabeh, suasana cerah ceria gini kok bro? Dingklu kabeh. Nah, ya, yang ceria ya meskipun kita pakai masker, ya kan? Tetapi wajah ceria penuh semangat itu harus terpancar dari mata kalian masing-masing. Nah, ya, jadi kita harus senyum, ya, jangan menunduk. Nah itu, maka kemudian nanti sekolah akan berusaha untuk memfasilitasi ya kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita bikin acara band-bandan, boleh. Ya. Karawitan siap, oke. Rebana oke. Melukis oke. Ya, berpantun, ya. Deklamasi dan sebagainya silahkan. Pramuka wajib. Nah ya, maka pramuka wajib. Ya, jadi nanti ya sebentar lagi saya minta ini pada Bapak Ibu pembina pramuka untuk membentuk ya, regu inti. Silakan bagi kalian yang punya bakat di bidang pramuka atau ingin menggeluti pramuka, ya persiapan. PMR juga seperti itu. Kepengurusan OSIS insya Allah dalam waktu dekat akan kita reorganisasi. Ya, itu ya anak-anak semuanya ya. Jadi semua itu harus kita persiapkan dengan baik. Yang dari pihak sekolahan menuntut kalian itu semuanya ya harus aktif. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain, itu semuanya untuk membekali kalian dengan berbagai macam keterampilan pengetahuan yang nantinya akan menjadikan life skill bagi kalian semuanya. Kalau bicara tentang life skill, maka itu harus ya, harus dipelajari, harus ditekuni, harus dipraktekkan, dicoba dan sebagainya. Seperti teman-teman kalian yang ada di depan ini, mereka sudah punya keterampilan. Ya, punya life skill, pinter nyanyi dan sebagainya, ada yang main organ, ada yang main gitar, bass dan sebagainya. Nah itulah life skill. Saya tidak ingin life skill kalian hanya main HP saja. Ya, piwayanya kita hanya main gawai saja. Itu hanya pada game saja. Itu saya tidak ingin. Ya, bolehlah kalian main game, main gawai dan sebagainya itu. Tetapi harus ingat waktu. Seperti itu anak-anak semuanya, sekali lagi saya mengajak pada kalian semuanya untuk betul-betul bisa aktif dalam kegiatan sekolah apapun yang nanti akan dilaksanakan di sekolahan ini. Insya Allah itu nanti semuanya akan menjadikan kalian itu betul-betul menjadi manusia yang berkepribadian luhur, ya, yang sekarang ini kita kenal dengan P3. Ya, pelajar apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, itu arah pendidikan kita ke depan.
membentuk manusia Indonesia itu, pelajar Indonesia itu menjadi pelajar Pancasila. Yang hikmah dari pelajar Pancasila itu ya bisa mencerminkan 5 sila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Salah satunya yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, ya, dan sebagainya itu, ya. Peringatan ini salah satunya adalah manifestasi bentuk bagaimana kita menghayati dasar yang apa? Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya anak-anak semuanya ya? Nah, maka selanjutnya selamat memperingati Hari Maulid Nabi. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, dan pada endingnya nanti kita betul-betul bisa menjadi anak-anak yang solih dan solihah, ya. Itu saja anak-anak semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Rebana SMP Negeri 1 Selamerto.
Ningrum. Kepada Sayakti Cahyaningrum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Slamertom, yang saya hormati dan saya taati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Slamertom. Yang saya hormati Bapak Ibu Staf Tata Usaha SMP Negeri 1 Slamertom. Yang saya cintai teman-teman peserta didik yang menjadi dambaan orang tua. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya mengajak pada diri sendiri khususnya dan hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kenikmatannya kepada kita, yang berupa taufik, hidayah, serta inayahnya. Salawat dan salam kita hanturkan untuk penghulu dan pemimpin kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sahabat-sahabat dan keluarga beliau, untuk ulama-ulama, imam-imam mujtahid dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan sampai pada masa-masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perintah kepada kita umat Islam untuk mendirikan sholat 5 waktu. Perintah itu bukan sembarang perintah. Sudah barang tentu itu bukan perintah sembarangan. Perintah sholat sangat beda di antara perintah-perintah yang ada pada rukun Islam maupun perintah-perintah yang lain. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita berprasangka tidak baik. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa hanya orang Islam yang diperintahkan mendirikan sholat? Apa jawaban yang benar dari pertanyaan itu? Jawabannya sudah ada pada Al-Quran, yaitu potongan surah Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut. Wa aqimis sholata innas sholata tanhai anil fahsya'i wal munkari layat. Artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar. Hadirin, apakah yang dimaksud perbuatan fahsya dan mungkar itu? Di dalam tafsir Al-Ibris berbahasa Jawa, artinya yaitu saking lakon kang ala lan lakon mungkar. Sedangkan menurut tafsir As-Sa'di, arti fahsya adalah segala ucapan atau pekerjaan yang buruk. Sedangkan mungkar adalah segala yang dilarang oleh agama Islam. Dengan demikian, munkar mencakup seluruh perbuatan durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuknya. Hadirin rahimakumullah, betapa besarnya manfaat mendirikan sholat. Kalau dihitung-hitung, sehari semalam, waktu yang digunakan untuk sholat 5 waktu yaitu sholat fardu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit kalau masing-masing sholat itu 5 menit. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi waktu berapa menit sehari semalam? Hadirin, Allah memberikan kepada kita 1440 menit dalam sehari semalam. Hanya 1,7% hadirin yang untuk sholat. Tapi Allah akan menjadikan kita dijauhkan dari perbuatan fahsya dan mungkar, yang akhirnya kita menjadi ahli surga. Amin, amin, ya robbal alamin.
Sholat merupakan tiang agama, ibarat sebuah bangunan. Jika bangunan itu didirikan dengan tiang yang kuat, pastilah bangunan itu akan kuat dan kokoh. Namun sebaliknya, kalau bangunan itu ditopang dengan tiang yang rapuh, meskipun bangunan itu indah, tentu saja akan segera roboh. Begitu pula kita dalam menjalankan agama Islam ini. Jika kita laksanakan rukun Islam yang 4 tanpa melakukan sholat, maka akan menjadi sia-sia. Karena sholat adalah sebagian rukun Islam yang sangat penting. Bagaikan pentingnya tiang dalam sebuah bangunan rumah. Hal ini bagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. As-salatu imaduddina, man aqamaha faqad aqad dini wa man hadamaha faqad hadamad din. Artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita dirikan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Insya Allah, kita akan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Dilihat dari berbagai aspek sholat, sholat itu sangatlah kita butuhkan. Karena amal sholat menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal-amal kita yang lain. Kalau sholat itu kita dirikan dengan baik, dalam artian memenuhi syarat rukun sholat, tidak ada yang ditinggalkan dalam segala kondisi dan situasi, maka amal-amal kita yang lain pun tentulah baik. Sehingga amal yang pertama kali dihisab atau dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal sholat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Anani Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi shalah tuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasara wa Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab atau dihitung pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Al-Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, adapun mendirikan sholat yang baik adalah ketika orang itu sholat merasa sedang berhadapan langsung kepada Allah. Dan apabila ternyata mata kepala tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Hadirin rahimakumullah, itulah materi pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, astaghfirullahalazim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, Rebana SMP Negeri 1 Sulamerto. Sampai indahnya hidup ini, andai dapat tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran kata. Ya Rasulullah, ya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomerto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Selomerto dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Selomerto. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya mengajak pada diri sendiri, pada khususnya dan hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kenikmatannya kepada kita yang berupa taufik, hidayah, serta inayahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada pemimpin kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, untuk ulama-ulama, imam-imam mujtahid dan pengikut-pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan sampai pada masa-masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut Allah telah menyatakan akan mengangkat derajat seseorang karena dua hal, yaitu yang pertama, karena orang itu beriman. Yang kedua, karena orang itu berilmu. Lantas, dalam wujud apa Allah mengangkat derajat seseorang yang berilmu? Jawabnya, orang itu akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang berilmulah yang mampu meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahu man fa'alaihi bil ilmi. Artinya, siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya ia berilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya ia berilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ia pun harus berilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, semua kegiatan di dunia ini membutuhkan ilmu. Mari kita buktikan cara membaca Al-Quran yang benar. Ada ilmunya tidak? Ada tidak teman-teman? Ada ilmunya. Cara makan yang benar, ada ilmunya tidak? Betul. Cara bergaul yang benar, ada ilmunya tidak? Semua aktivitas kita hendaklah berdasarkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun permasalahan kita, hendaklah diselesaikan dengan ilmu. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari
kita berhias dengan ilmu. Selagi kita masih hidup, pelajarilah ilmu. Kenalilah Tuhanmu dengan ilmu. Kenalilah Rasulullah dengan ilmu. Raihlah kebahagiaanmu dengan ilmu. Dan raihlah akhiratmu dengan ilmu. Insya Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, demikian uraian materi pidato saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Segala kesalahan, mohon maaf. Astaghfirullahalazim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara berikutnya Rebana SMP Negeri 1 Sulomerto. Ketiga yang akan disampaikan oleh Dewi Aprilianti. Kepada Dewi Aprilianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan-jalan ke tengah sawah, ada itik cari anaknya. Mas abang jangan terpesona dengan saya, udah cantik dari sononya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Salomerto, Bapak Teguh Imam Prabowo, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Salomerto yang saya hormati pula. Tak lupa dengan teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang dirinya ingin selamat, jangan lupa berbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sih kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Padahal jika kita menghadap ulama, umara atau aulia, yang kita peringati adalah haulnya. Kita ambil contoh dari aulia, kita memperingati haulnya Sunan Ampel. Kita ambil contoh dari umara, kita memperingati haulnya Bung Karno. Kita ambil contoh dari ulama, kita memperingati haulnya Hadratan Kiai Khairul Wabhi dan sebagainya. Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, rasa kasih cintanya Rasulullah kepada kita semua. Yang sebagaimana dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yumasyifu liman yasha' bi ayah. Yang artinya apa? Rasulullah menginginkan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga dan semoga kita memperingati Maulid Nabi pada hari ini, kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah adalah basalul la kalmayya, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa, melainkan jika manusia adalah batu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah intan permata. Manusia paling sempurna, manusia paling baik akhlaknya, paling bagus fatwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk salatnya. Yang sebagaimana dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang bagus bagi umatnya. Dari firman tersebut sudah jelas,
Jika Rasulullah memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang bagus, yang kita sebagai pemuda, penerus bangsa, pembela agama, wajib meniru perilaku dari beliau. Berbicara tentang pemuda, pemuda yang gaul ini, pemuda yang gaul, apakah itu pemuda yang suka mabuk-mabukan? Pemuda yang gaul, apakah itu pemuda yang suka menyuntikkan narkoba dan sejenisnya? Pemuda yang gaul, apakah itu pemuda kalau mengiring SMS sama ayang embek? Ya, udah makan iyang minum. Melainkan pemuda yang gaul itu adalah pemuda yang meniru akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya pemuda yang gaul. Betul atau tidak? Jangan kau anggap pemuda hebat jika hidup selalu bermaksiat. Tiru akhlak Nabi Muhammad, dapat syafaat jika kamu mencintai Nabi, jika kamu merindukan Nabi. Contoh, kita harus berbuat lebih berarti. Contoh Nabi. Dari firman tersebut, kita sebagai pemuda dan pemudi harus meneladani sikap dari Rasulullah. Kita sebagai pemuda-pemudi di bulan Maulid Nabi ini bukan hanya memperingati kelahiran dan wafatnya Rasulullah, melainkan kita harus meniru akhlak dari beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda adalah pemimpin hari esok yang is leader of tomorrow. Bagaimana kita akan jadi seorang pemimpin jika kekasih Allah seorang pemimpin sejati saja kita tidak tiru? Yang sebagaimana Mustafa Al-Ghalani berkata, Inna fina la yamrotum ma'agdamihim. Yang artinya, sesungguhnya di tangan para pemudalah nasib suatu bangsa dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari mata turun ke hati tekan, dari rambut sampai ke kaki. Saya Dewi mohon diri, insya Allah berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewi Aprilianti. Acara yang terakhir, penutup yang diisi doa yang akan dipimpin oleh Mutia Safitri. Kepada Mutia Safitri dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan bangsa kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami. Allahumma ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh dengan akhlak yang terpuji, yang amanah, dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dengan perbuatan. Tidak pernah Rasulmu berjanji kecuali berusaha menepatinya.
yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama kaum duafa dan masakin. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Tawaf. Jadikanlah kami semua bangsa yang memiliki sifat amanah jika kami pemimpin. Jadikanlah pemimpin yang amanah jika kami rakyat biasa. Jadikanlah rakyat yang amanah, kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rizki dan kemakmuran. Sebaliknya, sifat khianat akan mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Allahumma ya Allah ya Ghafar, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami mau kembali ke jalan-Mu. Jadikanlah kami orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami dan sebab kedoliman kami, Engkau menimpa azab yang sangat dahsyat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa acara demi acara sudah terlaksana. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.